sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, stroke itu datang nggak selalu pada orang yang terlihat sakit. Kadang orang yang masih aktif bekerja, masih kuat aktivitas, bahkan yang terlihat bugar pun justru tidak sadar bahwa tubuhnya menyimpan resiko. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Eva, usia 65 tahun. Suatu malam, tangan dan kaki kirinya tiba-tiba lemas. Kepala terasa pusing dan berjalan pun harus pegangan. Saat diperiksa, tekanan darah, kolesterol, dan gula darahnya tinggi. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ada sumbatan di otak dan masalah pada jantung. Akhirnya Ibu Eva mulai sadar untuk lebih menjaga kesehatan. Dan pastinya rutin menggunakan teknologi laser. Kini kesehatan Ibu Eva makin membaik. Dan tubuhnya lebih sehat dan bugar. Keren Bu Eva. Selamat Bu Eva. Selamat. Warga senior, ingat. Jangan pernah abe dengan tanda sekecil apapun. Karena hal yang terlihat kecil bisa jadi masalah serius bagi kesehatan. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silahkan dilanjut, Aditya Herpavi. Terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat untuk kita semua ya. Harus lebih peka terhadap kesehatan. Jangan sampai ada masalah di pembuluh darah otak ataupun jantung. Nah, hari ini sudah hadir 2 orang praktisi kesehatan bersama kita. Ada Mbak Preti dan Mbak Anita. Dan tentunya seorang narasumber yang kembali hadir untuk bercerita kalau kesehatannya sudah meningkat loh setelah rutin menggunakan laser. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak info sehat berikut ini. Sebagian penyintas stroke memiliki masalah pada jantung yang tidak disadari. Bagaimana penjelasannya? Silakan Mbak Preti. Jadi, sebagian pasien stroke, terutama stroke iskemik atau stroke sumbatan, ini diam-diam mengalami gangguan jantung yang tidak terdeteksi atau tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Mungkin karena keluhannya gak berat buat pasien tersebut. Nah, salah satu gangguan jantung yang sering mengakibatkan serangan stroke iskemik adalah gangguan irama jantung. Jadi pemirsa, jantung kita tuh berirama seperti lep-dep, lep-dep, lep-dep. Iramanya tuh teratur. Nah, kalau pada gangguan irama jantung, iramanya jadi kacau balau. Misalkan jadi lep-lep-dep atau lep-dep-dep. Atau mungkin lep-depnya jadi lebih cepat, jadi lebih lambat. Nah, hal tersebut dapat membuat jantung terpicu untuk membentuk bekuan darah. Nah, bekuan darah yang terbentuk, ini kan jantung mompa ya ke seluruh tubuh. Bekuan darahnya ikut jalan. Akhirnya nyumbat di pembuluh darah otak. Kenapa? Karena di otak itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil. Ketika nyumbat, hasilnya adalah terjadi serangan stroke iskemik atau serangan stroke sumbatan. Oleh sebab itu, kita perlu paham bahwa penyakit stroke ini gak hanya melulu masalah pembuluh darah di otak. Bisa loh ada kaitannya dengan gangguan jantung. Itulah sebabnya pada pasien stroke biasanya dilakukan evaluasi jantung secara menyeluruh. Tujuannya apa? Dengan mendeteksi apakah ada gangguan irama jantung atau gangguan jantung lainnya, maka harapannya bisa mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Terima kasih informasinya Mbak Preti. Nah, selanjutnya pemirsa, saya mau menyapa narasumber yang sudah hadir
spesial datang kembali ke Go Healthy untuk bercerita seputar kesehatannya. Apa kabar Ibu Eva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu Ibu Eva nggak ketemu sama saya ya. Ya. Ketemunya sama sahabat saya Mas Ya, Coki ya. Mas Coki, ya. Nah sekarang saya mau tanya nih. Tadi apa yang dijelaskan sama Mbak Preti itu relate nggak dengan pengalaman kesehatan Ibu? Apakah Ibu Eva pernah mengalami masalah dengan pembuluh darah? Mungkin masalah pada jantung atau stroke? Ya, saya pernah kena stroke kan. Pernah ya? Dan sudah keluar dari rumah sakit perawatan stroke itu saya dianjurkan untuk periksa jantung. Oke. Dan sempat dilakukan kateterisasi karena sempat mengalami sesak gitu kan. Tapi setelah dicek ternyata nggak perlu pasang ring, hanya diperiksa kateterisasi itu aja tanpa pemasangan ring. Kontrol aja yang Kontrol lebih aja. lanjut ya Iya. Ibu ya. Nah ini pasti banyak yang nonton ini, keluarga-keluarga, kakak adiknya Ibu yang pasti pengen disapa sama Ibu Eva yang manis dan cantik. Silakan Ibu Eva. Assalamualaikum keluarga aku sayang semua. Alhamdulillah hari ini Mama bisa berbagi pengalaman dalam pemakaian laser yang telah hampir 4 bulan Mama lakukan. Insya Allah bisa mengedukasi siapapun yang bisa memerlukannya. Oke. Niatnya mulia sekali Ibu Eva, mau bantu mengedukasi. Memang ada pengalaman berharga apa sih semenjak pakai laser? Coba diceritakan di sini. Pengalaman saya sudah pakai laser ini. Awalnya saya itu kenanya kaki bagian kiri. Oh, akibat dari stroke itu ya? Bagian kiri. Sejak berjalannya waktu, hanya ada kendala di gerakan kiri ini agak lambat dibanding kanan. Ya. Tapi setelah saya memakai alat laser ini, alhamdulillah makin lama makin ringan. Contohnya aja bisa gerakan kiri kanan itu sudah sama kekuatannya. Dari mana Ibu taunya? Dari saya biasa pemakaian skincare kalau malam. Oke. Kan ditepuk-tepuk gitu ya. Dulu tuh iramanya terlambat, yang kiri sering lambat. Nah sekarang alhamdulillah bisa sama. Genggamannya juga sudah bagus, Sudah bagus, kuat sudah. ya? Kaki kiri ya diangkat juga lebih mudah kaki kiri diangkat. Sebelumnya Ibu Eva sempat menggunakan alat bantu untuk berjalan atau tidak, hanya pelan tidak, saja? Hanya pelan. Sekarang udah enggak? Sudah. Coba kita kasih lihat tes, sama Mas teman-teman. Andi. Ayo, Coba Bu silakan Eva. Ibu. Kita lihat jalan Ibu. Yuk, jalan. jalan nih, jalan ala Jalan. Pragawati nih. Oh iya. Oh, oke. Terima kasih banyak Ibu Eva. Silahkan. Sudah dibuktikan Oh, ya iya, pemirsa iya. ya. Dan rasanya juga berbeda ya Bu? Iya, betul lebih ringan. Iya, iya. Oke, kita coba tanya dulu ya sama hasil pemeriksaan ya. Ibu kan punya riwayat serangan stroke, Iya. ada gangguan juga di jantung. Dulunya apa sih Bu yang tinggi? Tensi saya Tensi. sampai 180. Oke, selain tensi apa lagi Bu? Kolesterol pasti lah itu kolesterol. Berapa dulu? Kalau gula masih bagus ya, belakang ini aja gula tinggi. Oh, kolesterol ada di angka berapa? Kolesterol sampai 230-an lah. Oke, nah kalau sekarang setelah pakai laser, mengubah pola hidup, ikutin anjuran dokter, minum obat secara rutin, hasil pemeriksaan sehari-hari nih di rumah gimana tensinya? Terakhir saya periksa itu 117/70. Kendali. Betul. Kita buka hasilnya tadi sebelum melakukan pengambilan gambar juga kita cek nih tensinya. Tadi pas dicek nih awal pertama kali datang ada di angka 160/86. Ini masih tinggi nih. Masuk ke dalam kategori hipertensi grade 2. Lalu tadi banget sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek lagi ada di angka 131/72. Masih bagus. Masih bagus. Benar. Kita lihat tadi tensi sudah bagus, Bu Eva. Kolesterolnya sebelumnya pertama kali datang masih di atas 200, 208. Sekarang datang kembali sudah 171 di bawah 200. Ya hasilnya normal. Ini memang bisa terjadi karena penggunaan rutin teknologi laser yang membantu kompor energi tubuh kita jadi lebih aktif Ibu Eva. Saat dia lebih aktif, sumber-sumber energi seperti gula dan kolesterol ini diubah menjadi energi lebih banyak. Hasilnya kolesterol dalam darah turun,
energi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari menjadi lebih banyak dan lebih membuat kita jadi semangat melakukan aktivitas. Mas Adit dan pemirsa di rumah, teknologi laser ini merupakan kombinasi dari ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Ilmu kedokteran timurnya adalah memadukan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri, di mana teknologi laser ini juga digunakan di pergelangan tangan kiri. Di sana ada titik akupuntur untuk meningkatkan kesehatan paru-paru atau LU, kesehatan jantung atau titik akupuntur HT, dan sekitar jantung atau PC karikadium. Sinar laser ini akan menstimulasi organ-organ tersebut, jantung, paru-paru, dan organ lainnya agar bekerja lebih optimal. Biasanya kalau di ilmu kedokteran timur digunakan jarum akupuntur atau acupressure. Nah, saat ini digunakan teknologi laser dari ilmu kedokteran barat agar kualitas organ-organ tersebut tetap terjaga. Nah, tensi juga bisa dinormalkan dengan teknologi laser dengan memproduksi senyawa NO agar pembuluh darah bisa lebih lebar. Artinya aliran darah ke organ-organ vital juga lebih terjamin. Dimana di sini Bu Eva udah punya pengalaman terkena riwayat serangan stroke ya Bu ya, yang kita tidak boleh memungkinkan terjadinya serangan stroke berulang karena itu bisa lebih parah dari pertama. Jadi mesti tetap dijaga kualitas darah dan pembuluh darahnya ya Bu Eva. Terima kasih penjelasannya Mbak Anita. Nah, selain teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, ada juga teknologi tambahannya nih yang menjadi satu kesatuan, yaitu teknologi intranasal laser terapi yang digunakan di rongga hidung. Karena ini akan membantu memancarkan sirkulasi darah kita. Ya, ini akan mendukung distribusi oksigen terutama ke daerah kepala dan tentunya seluruh tubuh ya. Ini bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah yang berada di area kepala. Bukan begitu Mbak Preti? Iya, betul sekali nih Mas Adit. Pada dasarnya intranasal ini mengacu kepada cara pemakaian, dimasukkan ke dalam rongga hidung, sama-sama mengeluarkan sinar laser, tapi fokusnya ke area kepala. Jadi nantinya aliran darah yang lebih lancar ini bisa membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadinya serangan stroke berulang, mencegah demensia atau kepikunan, atau bantu mengatasi berbagai keluhan seperti sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis. Terlebih lagi bisa membantu menjaga kesehatan organ indera lebih lanjut. Jadi untuk pemirsa yang punya keluhan nih kurang lebih sama seperti Bu Eva, yuk take action sekarang juga pakai teknologi laser. Nah, pemirsa ikut mendengarkan kami, segera take action juga ya. Jangan tunda-tunda, biar sehat sampai kapanpun. Kita harus memprioritaskan punya alat kesehatan aku laser, agar Anda sekeluarga tentu bisa menjalani hidup lebih sehat. Karena apa? Karena aku laser ini adalah alat kesehatan yang teknologinya berpaten pemirsa. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga ya, sebagai bentuk upaya mencegah termasuk mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaannya harus rutin ya, agar bisa tercegah dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Bagaimana pemesanan aku laser? Hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan Anda bisa loh menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan Bank Nasional lainnya. Pemirsa nggak perlu mengeluarkan uang ekstra. Ini kalau kita hitung ya, kita hanya perlu menyisihkan kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Wow, Gogomall sengaja memberikan kemudahan cicilan ini agar kita tidak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan aku laser. Tunggu apa lagi? Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy kembali lagi dan kami ada solusi sehat bagi Anda ini. Standing hamstring curl untuk menguatkan otot belakang paha. Seperti apa latihannya? Silakan Mbak Adita. Terima kasih Mas Adit. Pemirsa di rumah, latihan standing hamstring curl adalah latihan yang dilakukan dalam posisi berdiri dengan menekuk lutut sehingga tumit bergerak mendekati bokong. Fungsinya adalah untuk melatih otot belakang paha yang dinamakan hamstring. Apa fungsinya otot ini? Apabila otot ini kuat, tentunya tekanan pada lutut atau tulang di sana akan berkurang karena semua hentakan diabsorpsi oleh otot. Lalu ini juga akan meningkatkan stabilitas saat berjalan sehingga mengurangi resiko jatuh. Dan tentunya ini akan meningkatkan kemampuan fungsional untuk berjalan, naik turun tangga atau berdiri dari posisi duduk. Caranya mudah saja pemirsa, kita berpegangan pada bangku atau dinding ya agar tidak jatuh. Untuk stabilisasi kita tekuk lutut sehingga tumit mengarah ke bokong. Ya, lakukan seperti ini, tahan 2-3 detik, lalu turunkan kembali. Lakukan 10-15 hitungan. Sesimpel itu. Lalu pindahkan ke sisi yang lain. Nah, dengan otot belakang paha yang lebih kuat atau otot hamstring ini, tentunya berjalan akan jadi lebih mudah. Dan jangan lupa otot juga meningkatkan metabolisme kita sehingga sumber-sumber energi seperti gula, kolesterol bisa dipakai oleh otot dan energi yang kita gunakan bisa meningkat. Wow. Nah kalau ibu sendiri ada olahraga rutin nggak yang dipakai, yang digunakan? Sementara ya stretching seperti yang Dr. Mbak Anita kasih tadi. Sudah dilakukan? Atau jalan aja gitu. Oh jalan rutin ya? Jalan. Penting tapi jalan itu. Pelan ya. Iya. Yang penting kan rutin. Dulu treadmill, tapi kan nggak boleh lagi sekarang. Paham itu ya. Ibu bisa lakukan sepeda, misalnya sepeda statis ya. Bisa bagus. Stabil ya. jadinya. Ibuku juga suka sepeda statis tuh karena ya sama ininya keluhannya di dengkul biasanya kalau ibu-ibu yang sudah cukup berumur ya. Kalau ibu sendiri ngerasa sebelum ibu rutin pakai laser ya, keluhan yang paling mengganggu tuh apa? Ya, dalam bergerak sih. Itu ya. Itu yang paling mengganggu sih. Karena ada beberapa gerakan yang belum bisa dilakukan dengan benar ya. Sisa gejala stroke-nya. Kadang ngajak berlari, ya nggak bisa. Namanya Andung nggak bisa lari. Jadi ya gimana sih nggak bisa lari? Iya. Jalannya kita agak susah kan ya. Tapi tadi kita lihat bersama-sama ya, Ibu Eva jalannya udah oke. Kalau Ibu nggak cerita, Ibu pernah mengalami stroke, kita nggak notice loh. Iya, beneran. Iya. Ngomong sudah juga terlihat bagus. normal ya. Iya. Nggak ada sisa-sisanya, semoga tetap dijaga ya Bu ya. Yang penting komitmen dipakai rutin bersama suami tercinta. Anak-anaknya juga diajak untuk pakai laser. Ini selalu nih ya, umumnya memang yang masih merasa muda, ngerasa usianya masih muda, itu abai. Aku sehat kok. Nah makanya dibilang sehat itu mahal. Karena baru concern terhadap kesehatan ketika sudah ditegur sama Allah, sama Tuhan ya. Baru deh tuh cari upaya ini, cari solusi ini. Tapi kita yang masih merasa sehat sebenarnya pakai laser ini penting sekali. Bisa jadi bentuk investasi buat kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Nah gitu, kalau menurut Ibu cocoknya orang itu rutin pakai laser itu dari usia muda tanpa ada keluhan terlebih dahulu, atau yang lebih penting buat orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit seperti komplikasi? Kalau menurut saya lebih bagus yang lebih muda ya untuk mencegah kan. Nah, kalau sudah gitu.
kena penyakitnya ya lebih susah sembuhnya. Iya, tapi Ibu merasakan beda ya? Betul. Bisa kembali seperti sedia kala. Ini dia yang paling berkesan apa sih Ibu selama pakai laser? Yang paling berkesan buat Ibu? Kalau buat saya itu karena bergeraknya itu lebih ringan. Kalau untuk saya itu yang saya rasakan ya. Pergerakan anggota tubuh yang tadinya lemah di sisi kiri, sekarang sudah bisa mengimbangi yang sisi yang kanan. Berarti perbaikannya sangat signifikan dari pemulihan gerakan pasca terkena serangan stroke ya? Betul. Iya. Stroke-nya udah berapa tahun? 2017. 2017. Iya, udah hampir 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun. Dan ini terasa meningkatnya setelah menggunakan teknologi laser. Betul. Oke, baik. Ya, jadi memang benar yang dikatakan Bu Eva, Mas Adit, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, Jadi khusus buat Ibu Eva nih, pengen Betul. tahu, lebih sehat mana? Sebelum kena laser, apa sekarang setelah kena laser? Itu sekarang lebih sehat lagi. Alhamdulillah. Senang aja apa senang banget nih? Senang banget. Senang banget. Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan ke pemirsa ya, bahwa dalam teknologi laser itu teknologi tambahannya. Ada teknologi intranasal di rongga hidung dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, NMES ini bekerja dengan memberikan stimulasi elektrik ya pada otot dan juga syaraf. Manfaatnya apa? Tentu untuk membantu memperkuat otot yang lemah, mengurangi kekakuan di otot kita, dan juga bisa meningkatkan koordinasi gerak. Nah, ini perlu nih ya untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Seperti apa yang mungkin pernah dirasakan oleh Ibu Eva tentunya. Betul. Ibu Eva sudah pakai belum teknologi NMES ini? Belum. Ini satu kesatuan loh Bu dari teknologi laser yang tadi Mas Adit bilang. Jadi pakainya sekaligus di pergelangan tangan kiri, di dalam rongga hidung, dan di otot-otot itu. Mengapa ini penting sekali untuk Ibu Eva dan juga pemirsa di luar sana yang pernah terkena serangan stroke dan memiliki gejala sisa. Ya, dalam hal ini Bu Eva gejala sisanya kelemahan di sebelah kiri, ya, atau tidak seperti sebelah kanan. Nah, dengan teknologi NMES ini, otot ini akan diaktifkan kembali. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak, pusat pengendali gerakan kita, kalau ini otot masih bisa berfungsi. Ayo dikembangkan lagi agar pemulihan geraknya lebih optimal, agar gerakannya terus mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah jangan sia-siakan teknologi NMES ini, terutama untuk Anda yang pernah mengalami serangan stroke atau kelemahan di otot tertentu, tempelkan di sana. Buat Anda yang misalnya tidak punya waktu untuk olahraga, sedang sibuk atau memiliki kelemahan untuk berolahraga misalnya cedera, ya, atau diabetes, tambahkan di sana sebagai gerakan pasif untuk tetap menjaga agar otot tetap berkembang dan saraf tetap bisa berfungsi untuk mengendalikan otot tersebut. Semangat untuk pemulihan gerakan yang lebih baik. Betul sekali nih apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Anita. Intinya kalau mau menjaga kesehatan, upayanya harus holistik. Gaya hidup sehatnya harus dijalankan. Ikutin anjuran dokter dalam konsumsi obat. Cek kontrol secara rutin. Lalu pakai teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES yang sudah menjadi satu kesatuan. Pakainya sehari 2 kali. Dan ada loh alasannya kenapa sih harus sehari 2 kali. Karena pada dasarnya penggunaan teknologi laser ini mengikuti irama sirkadian yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika dipakai di pagi hari, tubuh akan menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini sifatnya sebagai mood stabilizer. Jadinya nantinya kita fokusnya lebih baik, konsentrasinya lebih baik karena mood yang lebih stabil. Lalu ketika dipakai di malam hari, tubuh akan dipicu untuk menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Hormon ini akan bantu kualitas tidur yang lebih baik sehingga tidurnya lebih lelap, nyenyak, dan dalam. Ini juga yang sudah dirasakan oleh Bu Eva. Tadi Bu Eva cerita, jam tidurnya sama, tapi kualitasnya lebih baik. Jadi kalau tidur dulunya di atas ranjang rasanya nggak bisa gitu ya Bu ya, gelisah. Kalau sekarang gimana? Bisa langsung. Bisa langsung tidur nyenyak, bangunnya jadi lebih segar. Tidur yang berkualitas itu gak hanya melulu masalah kesegaran di esok hari, tapi tidur yang berkualitas ini memegang peranan penting dalam kesehatan tubuh kita. Tidur yang cukup, lelap dan dalam ini bisa bantu tensi jadi lebih stabil. Gula darah, kolesterol, asam urat lebih terkendali, khususnya untuk penyintas stroke. Pada saat tidur yang dalam terjadi sebuah kondisi yang disebut dengan neuroplastisitas. Apa sih itu? Jadi kondisi tersebut akan membantu penyintas stroke pulih dengan lebih baik. Jalur-jalur yang udah rusak ini perlahan diperbaiki dan itu hanya bisa terjadi saat seorang penyintas stroke tidurnya lelap.
Jadi pastikan untuk pemirsa yang punya gangguan masalah tidur atau misalkan sekedar ingin menjaga kesehatan karena kesehatan ini adalah harta yang paling berharga, maka saya dan Mbak Anita gak pernah bosan-bosannya mengingatkan. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Wah, terima kasih banyak informasinya Mbak Preti, begitu bermanfaat sekali ya Ibu Eva ya. Ibu Eva sudah merasakan manfaat dari pemakaian laser secara rutin ya. Tentu pasti banyak yang juga Ibu ingin ajak, terutama kaum wanita mungkin yang pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu. Pernah punya masalah kesehatan, punya rekaman tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi atau asam urat yang tinggi, agar hasil pemeriksaan kesehatannya angka-angkanya terkendali lagi seperti yang dirasakan oleh Ibu Eva. Silakan diajak Ibu. Nah, karena saya sudah pernah merasakan kena stroke dan sudah merasakan hambatan yang saya rasakan dan sudah banyak membaik dengan memakai laser ini. Yuk, untuk semua yang pernah merasakan saya ini, jangan tunda-tunda lagi untuk segera memakai laser seperti yang saya lakukan saat ini. Ayo, segera gunakan aku laser dari Gogomall ya. Karena Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Aku laser ini terdaftar SMILO sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa didapatkan di Gogomall ya, tidak ada di tempat lain. Dan kita juga bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Coba dihitung, kalau Rp20.000 setiap hari berat nggak? Kayaknya enggak ya. Itulah angka yang perlu kita sisihkan agar bisa segera memiliki alat kesehatan aku laser. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi pemirsa. Agar bisa segera memiliki alat kesehatan aku laser. Ayolah, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul dari televisi Anda saat ini. Atau silakan ya, Anda bisa langsung mendapatkan aku laser dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan aku laser pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih ya telah menikmati Go Healthy di episode hari ini dan sampai bertemu di episode yang akan datang. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV